Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Nabila Afifatur Rahman. Dalam 7 menit ke depan saya akan menjelaskan kajian Islam tentang wanita haid dan qada sholat. Kajian ini bersumber dari video YouTube Ning Sheila. Sobat muslimah, kata wanita haid sudah tidak asing di telinga kita. Tetapi, apakah mengqadha sholat sudah banyak yang tahu? Qadha sholat sama dengan artinya, yaitu menggantikan waktu sholat wajib yang ditinggalkan. Tetapi, apakah wanita haid juga wajib mengqadha sholat saat ditinggalkan semasa waktu haid? Perempuannya haid itu tidak boleh untuk melakukan sholat, dan sholat yang ditinggalkan tidak perlu untuk diqadha. Namun, sobat muslimah, sholat yang tidak perlu diqadha ini bukan berarti sudah terbebas total dari kewajiban mengqadha sholat. Ada yang namanya kewajiban mengqadha sholat saat datangnya darah haid, dan ada yang saat berhentinya darah haid. Inilah yang akan kita kupas tuntas dalam video ini. Yang pertama adalah mengqadha sholat saat datangnya darah haid. Sobat muslimah, ketika darah haid ini keluar di waktu sholat dan telah melewati waktu yang cukup untuk digunakan sholat seringan mungkin, sementara kita belum melaksanakannya, maka berarti sholat tersebut wajib diqadha. Misal, masuk waktu zuhur di jam 12 siang. Kita butuh untuk sholat seringan mungkin cuman 3 menit. Cuman wajib-wajibnya itu terhitung cuman sholat 3 menit cukup. Nah, jam 12 lebih 3 menit kita belum melaksanakan sholat zuhur, ternyata darah haid keluar, maka berarti sholat zuhur ini wajib untuk diqadha. Dan yang wajib diqadha hanya sholat zuhur saja. Sholat asar tidak perlu untuk diqadha. Tapi misal sobat muslimah datang haidnya itu jam 12 lebih 1 menit. Nah, 1 menit kan tidak mungkin untuk kita melaksanakan sholat seringan mungkin, maka berarti sholat zuhurnya tidak perlu diqadha. Atau jika sobat muslimah sudah melaksanakan sholat zuhur kemudian datang haid, berarti sholat zuhurnya juga tidak perlu diqadha karena sudah dilaksanakan. Sobat muslimah, untuk yang kedua adalah sholat yang perlu diqadha saat berhentinya haid. Ketika waktu yang tersisa saat berhentinya darah haid ini cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram atau Allahu Akbar, maka sholat tersebut sudah wajib untuk diqadha. Contohnya, misal di waktu asar kita ngecek darah berhenti di jam 3:01 menit, sementara asar masuk waktunya ada di jam 3. Tapi 1 menit sebelum masuk waktu asar kita mengecek darah ternyata sudah berhenti, maka waktu 1 menit ini sudah bisa untuk digunakan mengucapkan takbiratul ihram, sehingga sholat zuhurnya wajib untuk diqadha. Nah, selain itu, sobat muslimah, yang perlu diperhatikan saat mengqadha sholat di waktu berhentinya haid, selain kita wajib mengqadha sholat asar dan juga sholat isya, kita juga wajib mengqadha sholat sebelumnya. Contohnya, kita berhenti haid di waktu asar, kita wajib melaksanakan mengqadha sholat asar dan juga mengqadha sholat zuhur. Dan juga semisal kita berhenti haid di waktu isya, kita wajib sholat isya dan mengqadha sholat maghrib. Itulah sobat muslimah perbedaan antara mengqadha sholat sebelum perbedaan antara mengqadha sholat saat berhentinya haid
dan datangnya haid. Mengapa kok kita juga wajib mengqadha sholat saat berhentinya haid di waktu sholat sebelumnya? Padahal kita dalam keadaan haid, karena itu semua sudah ta'abbudi. Itu berarti sudah dari sananya, atau sudah dari para ulama sudah menjelaskan seperti itu. Sobat muslimah, jadi kesimpulannya tidak semua sholat yang ditinggalkan harus diqadha, dan tidak semua yang diqadha itu adalah sholat yang ditinggalkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa dipahami kajian Islam ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.